ekologis yang ada di bantaran Kali Ciliwung ini tetap terjaga dengan baik. Karena kiri ini Keramat Jati Jakarta Timur, di sebelah kanan ini merupakan belok kiri. Ini dia nih, bahaya sekali ya kita nih baku keluar nih. Subhanallah. Sebentar ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini pembangunan PHB ataupun jalur penghubung antara Kali Ciliwung dengan Kali Keramat Jati, teman-teman. Saat ini posisi saya tepat di Kali Ciliwung ya, di pinggiran Kali Ciliwung, dan baru saja Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan ya, bukan baru saja tapi sudah beberapa tahun yang kemarin, maksud saya teman-teman, tepatnya di tahun 2021 ya sudah dilakukan pembebasan lahan, dan itu bertahap teman-teman pembebasan lahannya dari Gubernur Pak Anies Rashid Baswedan pada saat itu ya, dan berlanjut lagi dengan Pak PJ Heru, dan selesai Pak PJ Heru masuk ke Pak Teguh Setiabudi, dan saat ini alhamdulillah progresnya sangat bagus sekali. Nah, pembebasan lahan ini memang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, teman-teman. Tetapi untuk pelaksananya itu dilakukan oleh PUPR. Kenapa PUPR? Karena 13 sungai yang ada di Jakarta itu merupakan tupoksi dari pemerintah pusat ya, di bawah PUPR, dan lahannya pastinya punya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta. Oke, kita langsung menuju ke tempat proyek saja, dan saat ini sudah jam setengah 5 ya, ataupun jam 5, sudah masuk jam bubaran kerja ya. Jadi sudah sepi teman-teman proyek ya. Saya ini sebenarnya habis dari Tanggul Laut, teman-teman, dari Pantai Mutiara, baru saya dari sana ya dan pulang. Saat ini ada sekitar 4 video yang saya ambil hari ini, dari pagi buta sampai sore begini ya. Oke, saya akan lanjut aja menjelaskan. Jadi dulu banget ini daerah Keramat Jati. Jadi sebelah kiri ini Keramat Jati Jakarta Timur, di sebelah kanan ini merupakan Rawajati, teman-teman, ataupun di Kalibata ya, Jakarta Selatan. Jadi bersamping-sampingan. Posisi kita saat ini sedang ada di perbatasan nih, boy, perbatasan. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Jadi dulu banget daerah sini itu PHB-nya sangat kecil sekali, sehingga perpindahan air dari Hek Keramat Jati menuju ke Kali Ciliwung itu sangat lambat sekali ya, karena PHB-nya kecil. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama PUPR itu bekerja sama ya untuk membuat PHB ini ataupun jalur PHB ini agar perpindahan air dari Hek Keramat Jati menuju ke Kali Ciliwung ini bisa lebih cepat, sehingga saudara-saudara kita yang tinggal di sekitaran Keramat Jati di sana ya, itu bisa terbebas oleh air kiriman dari Puncak Bogor. Jadi ini semua airnya ini di Jakarta ini, teman-teman, ini sebenarnya air dari Puncak Bogor sebenarnya. Rata-rata, teman-teman. Dan di bawah kita ini adalah gorong-gorong ya. Jadi pemerintah kita itu membuatkan jalur drainase, ini bagus sekali ya konsepnya. Jadi dibuatkan jalur drainase sehingga airnya itu bisa langsung kebuang ke tempat ini. Sebentar teman-teman, saya melihat sesuatu yang berbahaya. Jadi Timur, lalu belok kiri. Ini dia nih, bahaya sekali ya kita ini baku keluar nih. Subhanallah. Sebentar ya, saya selamatkan dulu. Wah, atau digini nih. Ada. Oke, dia sudah bengkok, dan bengkok. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi bahaya. Ini satu lagi nih, teman-teman. Kayak gini-gini nih, kita harus aware karena bahaya. Saling menjaga itu sangat bagus.
Nah, kalian mungkin menanyakan lagi, Bang, ini buat apaan, Bang? Rough foundation ini, Bang. Jadi teman-teman, pembangunan PHB ini betul-betul dari hati dibuatnya, teman-teman, ataupun benar-benar ya, karena ini sebenarnya jalur PHB ini nantinya akan ada jembatan yang cukup tinggi ya. Jadi startnya dari sini, teman-teman, dari sini startnya. Habis itu dia akan naik ya, secara elevasi dia naik sampai di atas dari rough foundation ini ataupun di atas jembatan ini, dan nantinya itu menggunakan girder beton untuk melambung menuju ke sisi sebelahnya ya. Jadi betul-betul bagus sekali konstruksinya kalau kita lihat, teman-teman. Dan di sebelah sana itu kita lihat ada bocil-bocil ya sedang bermain sepak bola. Karena hari ini adalah hari Minggu ya, apalagi di sore hari, sehingga bocil-bocil akamsi sini ya, ataupun anak kampung sini itu memanfaatkan ruang kosong untuk bermain sepak bola, dan itu hal yang sangat positif sekali ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya di sini progresnya sangat positif sekali, dan ini ditargetkan bisa selesai di akhir tahun ini, teman-teman. Di tahun 2024 ya. Jadi ketika Happy New Year 1 Januari tahun 2025, mudah-mudahan proyek ini sudah selesai sehingga tidak ada lagi namanya banjir-banjir di tempat ini. Dan nantinya di PHB ini itu akan ada pintu airnya ataupun spillway ya. Itu berfungsi untuk ketika ada limpasan air yang cukup besar dari Puncak Bogor ya, karena memang Puncak Bogor ini merupakan dataran tinggi, di mana hari-harinya, hampir hari-harinya lah ya, pasti mengirimkan air melalui Kali Ciliwung ini. Dan ketika ada hujan besar itu biasanya kiriman paketnya cukup besar juga ya airnya, air bah yang datang. Maka ketika ada air bah datang itu spillway ini akan ditutup ya, agar tidak terjadi feedback water, dan nantinya akan dipompa, teman-teman, menggunakan rumah pompa ataupun mesin pompa portable untuk memindahkan aliran dari Kali Kramat Jati ini untuk berpindah secara manual ya, menggunakan mesin pompa menuju ke Kali Ciliwung. Karena kalau tidak dipompa sama saja memindahkan masalah ya, memindahkan masalah ke warga di Kramat Jati, teman-teman. Karena di Kramat Jati juga itu limpasan air dari Kali Ciliwung, dari Puncak Bogor ya. Itu air kiriman dari Puncak Bogor itu melalui ke situ, sehingga kalau itu tidak dipindahkan itu akan meluber di Kramat Jati dan terjadi banjir sekitaran situ. Nah, itu aja kali teman-teman informasi yang saya bisa berikan ya. Kita doakan semoga proyek ini bisa cepat selesai, cepat kita gunakan ya, sehingga nantinya tidak ada lagi namanya banjir-banjir. Mudah-mudahan, amin. Cuma saya jujur hingga saat ini agak sedikit apa ya, kalau dibilang gusar juga enggak juga sih, cuma agak sedikit bertanya-tanya sebenarnya. Ketika jalan inspeksi ini nanti akan, yang informasi saya dapatkan ya, ini jalan inspeksi ini akan terus melingkar menuju ke Pasar Minggu, teman-teman. Cuma jadi pertanyaan, ketika jalan inspeksi itu dibuat, otomatis pohon-pohon yang ada di bantaran Kali Ciliwung ini secara ekologis itu pasti akan terganggu, karena pasti ada penebangan pohon besar-besaran untuk masuknya alat-alat berat. Nah, itu lagi menjadi PR ya. Pohon-pohon di Jakarta pastinya akan terus berkurang ya kalau terjadi pembukaan jalan inspeksi di sekitaran Kali Ciliwung ini. Dan semoga saja ada solusi dari pemerintah ya, misal sudah dipotong, harus segera ditanam lagi pohon-pohon di sekitaran bantaran Kali Ciliwung ini, sehingga ekologis yang ada di bantaran Kali Ciliwung ini tetap terjaga dengan baik. Karena mau tidak mau, teman-teman, tetap kita harus bersahabat dengan alam ya, jangan sampai kita rusak alam kita.
Karena kita ketahui pohon itu sangat besar sekali manfaatnya ya buat manusia, seperti memfilter udara-udara kotor dan mengademkan panas sinar matahari, terus bisa menjadi cadangan air kita ya, juga bisa meresap ke akar-akarnya sehingga bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah dan lain sebagainya teman-teman. Mudah-mudahan aja ya pembukaan jalur itu tidak mengganggu ekologis yang ada di sekitaran bantaran Kali Ciliwung. Begitu aja mungkin yang bisa saya berikan ya. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama PUPR dalam penanganan banjir di Kali Ciliwung ini. Alhamdulillah setiap tahunnya ya, sesuai lapisan gambar yang saya berikan ke kalian ini, terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali dari tahun 2020 ya. Itu sudah terlihat manfaatnya hingga saat ini teman-teman. Alhamdulillah tidak seperti di tahun 2017 ke bawah ya, itu banjirnya gila-gilaan sampai masuk ke Istana Negara ya. Itu ingat banget saya, Pak SBY pada saat itu langsung nelfon ya ke Gubernur DKI pada saat itu untuk bekerja sama mengatasi banjir. Dan alhamdulillah banjir tersebut pertama kali dan terakhir kali ya, alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi. Dan mudah-mudahan upaya-upaya pemerintah kita ini bisa kita rawat dan bisa kita dukung. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya teman-teman ya. Jangan menjadikan kali, sungai, got sebagai tempat sampah, karena semua itu sangat-sangat merugikan kita semuanya. Tidak hanya yang jorok, tetapi yang menjaga kebersihan juga pasti akan terkena imbasnya. Pasti teman-teman. Kenapa? Karena akan terjadi saluran air mampet menjadi sedimentasi, dan ketika ada air besar yang datang maka aliran tersebut akan berkurang ya, karena sedimentasi tersebut dari sampah masyarakat tersebut, sehingga semua kena imbasnya. Jadi yuk sama-sama kita menjaga kebersihan. Dan saya minta maaf selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta di Jakarta Timur, tepatnya di Kramat Jati, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Ini sebelah kiri timur, sebelah kanan selatan nih teman-teman. Jadi agak bingung saya. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.